Halo semua, selamat datang di Binus Online Interactive Channel. Di setiap episode Bionik pastinya selalu ada berbagai topik menarik, edukatif, informatif, dan relevan buat kamu. Penasaran nggak pembahasan apa sih yang akan kita ulik kali ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan keseruannya. Kita tonton abis video yang satu ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. BINUS Online is a fully online undergraduate program offered by BINUS University. Through distance learning method, BINUS Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. BINUS Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting BINUS University Learning Centers located throughout Indonesia. BINUS Online adopts learning management systems technology, which we call BINUS Maya, to support the learning process. BINUS Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, BINUS Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiastar for the online learning category. Instructors at BINUS Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture,
Students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Kali ini kita hadir dengan topik yang gak kalah menarik, yaitu sistem informasi. Siapa nih yang masih suka kepo dan bertanya-tanya sebenarnya di sistem informasi itu belajar apa sih? Bedanya sama jurusan lain di bidang teknologi itu apa? Nah, tenang, kamu gak sendirian. Di video satu ini, kita akan ngebahas secara lengkap dan santai tentang ilmu-ilmu yang dipelajari di SI. Banyak banget ilmu yang menarik dan bukan cuma soal coding, tapi gimana cara hubungi teknologi dengan kebutuhan dunia nyata. Jadi buat kamu yang lagi cari gambaran mungkin sebelum pilih jurusan atau sekedar mau nambah insight, video ini wajib banget untuk ditonton. Yuk kita saksikan dan temukan jawabannya di episode ini. Hai rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Joni. Jika sebelumnya rekan-rekan telah diajarkan cara mengatur jenis grafik dan warna, maka pada sesi ini kita akan membahas cara menerapkan fitur filter dan sort. Sebelum kita mulai, jangan lupa persiapkan diri Anda agar fokus menyimak sampai akhir sesi kali ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Penerapan filter pada lembar kerja dilakukan dengan cara drag field yang ada di sisi kiri data source atau dimension dan measure, lalu di-drop ke area filter, sehingga akan muncul parameter nilai yang ingin dimasukkan sebagai kriteria filter. Pada contoh ini, kita akan drag elemen employee status ke bagian filter dan tick filter hanya employee lokal yang ditampilkan. Lalu klik apply dan OK, maka grafik akan menampilkan hanya employee status yang lokal saja. Filter juga bisa dilakukan dengan menerapkan batas nilai dari field yang bertipe data number. Nilai batasan yang dapat diterapkan untuk memfilter field bertipe data number terdiri atas 4 kondisi berikut. 1. Range of values. Rentang nilai ukuran minimum dan maksimum dapat diberikan dan disaring. 2. At least. Nilai minimum suatu ukuran diberikan untuk menyaring data. 3. At most. Nilai maksimum suatu ukuran diberikan untuk memfilter data. 4. Spesial. Opsi ini untuk memilih nilai null atau non-null dan memfilter data. Pada contoh ini, kita akan drag elemen level ke bagian filter dan memilih kondisi range value untuk memfilter karyawan hanya di level 6 sampai dengan 12, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, untuk mengurutkan visualisasi dapat dilakukan dengan cara klik ke sumbu dari field yang ingin diurutkan. Misalnya dalam contoh ini, diklik sumbu Y, yaitu field yang berisi fungsi agregasi jumlah karyawan atau count of employee info yang ingin disusun menurut nilai fungsi dalam urutan yang meningkat, ascending, ataupun urutan menurun, descending. Kemudian untuk membandingkan data berdasarkan field tertentu, rekan-rekan bisa drag elemen ke area grafik. Dalam contoh ini misalnya, melihat perbandingan karyawan lokal dan ekspatriat, maka bisa drag elemen employee status ke bagian grafik sehingga muncul perbandingan jumlah karyawan lokal dan jumlah karyawan ekspatriat. Nah, dapat dipahami ya rekan-rekan untuk penjelasan penerapan fitur filter dan sort melalui video tutorial yang tadi. Jangan lupa untuk perbanyak latihan, praktekkan di rumah, agar rekan-rekan dapat menerapkannya dalam pekerjaan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching.
Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Hai rekan-rekan, masih bersama dengan saya Joni dan kali ini rekan-rekan akan belajar mengenai cara menyimpan dan menerbitkan buku kerja. Siap untuk materi yang satu ini? Yuk kita lanjut belajar dengan melihat tutorial berikut ini. Setelah membuat beberapa jenis grafik visualisasi di Tableau, pada sesi ini akan dibahas mengenai cara menyimpan dan menerbitkan atau publish lembar kerja yang telah dibuat. Ketika akan menerbitkan buku kerja atau publish workbook, cukup klik tombol Publish As yang berada di pojok kanan atas, maka secara otomatis lembar kerja akan tersimpan. Setelah klik tombol Publish As, akan muncul kotak dialog publikasikan buku kerja. Pada kotak dialog ini, ketikkan nama untuk buku kerja, misalnya pada contoh ini dengan nama Employee Demographic, dan klik Publish. Saat klik Publish, secara otomatis juga menyimpan buku kerja di Tableau Public. Kemudian untuk membuka buku kerja di Tableau Public yang sudah pernah dipublish, bisa dilakukan dengan cara masuk ke menu Profil yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih menu My Profile. Setelah klik My Profile, akan tampil workbook yang sudah pernah disimpan pada tab menu Pieces. Dengan Tableau Public, Pieces berisi beberapa topik workbook visualisasi yang telah dibuat dan dipublikasikan. Jika workbook yang sudah tersimpan ini mau dilakukan perubahan kembali, maka klik ikon bergambar pensil atau edit untuk melakukan editing atau perubahan. Dalam contoh ini, rekan-rekan bisa menambahkan misalnya elemen field marital status pada grafik yang sudah ada, lalu dipublish kembali dengan nama berbeda, misalnya dengan nama Employee Marital Status, maka akan tersimpan lembar kerja baru tersebut. Jika masuk ke menu Profil yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih menu My Profile, maka akan terlihat sudah ada lembar kerja baru yang tersimpan di menu Pieces ini. Nah, bagaimana rekan-rekan? Dapat dipahami ya penjelasan mengenai publikasi lembar kerja melalui video tutorial yang ada. Setelah selesai menganalisis data dan menyajikan visualisasi di Tableau, maka untuk menyimpan hasil kerja dari workbook yang telah dibuat adalah dengan cara menerbitkannya atau publish, dan lembar kerja ini akan tersimpan di My Profile yang dapat dibuka kembali jika ingin melakukan perubahan atau editing. Jangan lupa untuk perbanyak latihan hingga Anda lancar mempraktikannya sendiri. Sampai berjumpa di sesi berikutnya dan terima kasih dan selamat belajar. Itu dia tadi pembahasan tentang sistem informasi. Nah, sekarang kamu udah paham kan kalau ilmunya banyak dan gak cuma tentang coding doang. Gak cuma ilmu yang insightful, ada juga informasi menarik setelah yang satu ini. Coba kita lihat ya, ada informasi dan acara menarik apa nih di Binus Online. Jangan di skip karena ada kejutan dan juga penawaran yang menarik buat kamu. Pantengin terus ya.
Oke Sobat Beyond, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga menghibur dan yang paling penting, informasinya bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk nonton Bionik setiap hari Selasa di Binus TV Channel. Sampai jumpa di episode-episode Bionik berikutnya.